Tidak semua anak dilahirkan dengan kebebasan untuk gagal. Sebagian anak lahir membawa beban yang bahkan belum mereka pahami. Markus Thuram adalah salah satunya. Ia lahir dengan nama besar di punggungnya. Ia tumbuh dengan sejarah yang selalu mendahuluinya. Dan setiap langkahnya, sejak hari pertama, selalu diikuti satu kalimat yang tak pernah benar-benar pergi. Dia anak Lilian Thuram. Bagi sebagian orang, itu adalah kehormatan. Tetapi bagi Markus, itu adalah ujian seumur hidup. Karena di sepak bola, nama besar bisa membuka pintu, tetapi tidak akan pernah membuatmu bertahan di dalamnya. Dan inilah kisahnya. Markus Lilian Thuram Ullien lahir pada tanggal 6 Agustus tahun 1997 di kota Parma, Italia. Kota itu bukan kota sembarangan. Parma adalah saksi kejayaan sepak bola Italia pada akhir tahun 90-an. Dan pada tahun itu, ayah Markus bernama Lilian Thuram adalah salah satu bek terbaik di dunia. Namun Markus tidak lahir di stadion. Ia lahir di rumah sederhana, dalam keluarga yang memahami satu hal penting. Sepak bola adalah profesi, bukan takdir. Lilian Thuram tidak pernah memaksa anaknya untuk menjadi pesepak bola. Justru sebaliknya, Markus dibesarkan dengan disiplin, pendidikan, dan kesadaran sosial yang kuat. Sepak bola datang perlahan, sebagai permainan, sebagai kesenangan, dan sebagai cara menyalurkan energi seorang anak tinggi besar yang terus tumbuh lebih cepat dari teman-temannya. Saat keluarga Thuram kembali ke Prancis, satu keputusan besar pun dibuat. Markus tidak masuk akademi elit sejak awal. Tidak ada jalan pintas, tidak ada fasilitas istimewa. Ia pun memulai di Olympique de Neuilly, lalu ke Boigny Billancourt, klub kecil yang jauh dari sorotan. Di sana, Markus pun belajar hal yang tidak bisa diajarkan oleh nama besar. Kalah tanpa sorotan, gagal tanpa pembelaan, berkembang tanpa pujian. Tubuhnya terus tumbuh. Tingginya pun mencapai 192 cm. Namun ia bukan target man klasik. Pada tahun 2012, Markus pun masuk ke Akademi Sokhaus. Dan disinilah ilusi mulai runtuh. Bakat saja tidak cukup. Nama ayah justru menjadi tekanan. Setiap kesalahan terasa 2 kali lebih besar. Debut profesionalnya pun datang di usia muda. Namun gol tidak datang mudah. Kepercayaan pelatih pun naik turun. Markus tidak menyerah. Ia menambah otot. Ia pun menambah kerja tanpa bola. Dan ia belajar membaca ruang, bukan hanya menunggu umpan. Sokhaus pun bukan tempat kejayaan, namun itu adalah tempat pembentukan karakter. Dan pada tahun 2017, Markus pindah ke Guingamp. Tidak ada headline besar, tidak ada euforia, namun disinilah segalanya berubah. Guingamp memberinya menit bermain, memberinya kepercayaan, memberinya ruang untuk gagal dan bangkit. Gol demi gol pun mulai datang. Markus bukan striker utama. Ia adalah senjata transisi.
pemain yang menghancurkan garis pertahanan dengan kecepatan. Di klub kecil itu, Marcus membuktikan satu hal penting. Ia pantas berada di level tersebut. Pada tahun 2019, Borussia Mönchengladbach pun datang. Bundesliga bukan liga yang ramah. Fisik keras, tempo tinggi, kesalahan dihukum cepat. Marcus sempat jatuh, kepercayaan sempat hilang, gol sempat mengering. Namun justru di Jerman, mentalnya ditempa. Ia belajar bertahan dari tekanan media. Ia belajar bermain untuk tim. Ia belajar menjadi pemimpin senyap. Musim demi musim pun, Marcus tumbuh. Gol datang kembali, asis menyusul, dan perlahan namanya berdiri sendiri. Bukan anak Lilian Thuram, hanya Marcus Thuram. Dan pada tahun 2023, Marcus Thuram menandatangani kontrak dengan Inter Milan. Ia pun menggunakan nomor punggung nomor 9, nomor yang cukup berat, nomor yang menuntut. Di Italia, negara kelahirannya, Marcus pun kembali sebagai pria yang dewasa. Gol-gol penting pun datang. Pergerakan tanpa bola jadi senjata. Kombinasi dengan Lautaro Martinez menjelma menjadi duet yang mematikan. Ia tidak hanya mencetak gol, ia menciptakan ruang, dan ia pun membuka permainan. Di Liga Champions, Supercoppa, laga besar melawan Liverpool, Marcus tahu satu hal. Lawan besar selalu ingin membuktikan diri. Dan ia tidak gentar. Bahkan dalam kekalahan, bahkan dalam drama adu penalti, Marcus berdiri sebagai simbol ketenangan. Marcus Thuram bukan hanya pemain. Ia adalah suara. Ia adalah sikap. Ia berbicara tentang keadilan, tentang identitas, tentang tanggung jawab seorang atlet. Ia tahu ketenaran tanpa nilai adalah kosong. Ia pun masuk ke tim nasional Prancis bukan hadiah. Itu adalah saringan paling kejam. Generasi Prancis penuh bintang. Setiap posisi adalah perang. Marcus tidak langsung jadi pilihan utama. Namun ketika dipanggil, ia pun tidak menyia-nyiakannya. Ia bermain sederhana, ia bermain disiplin, dan ia pun bermain untuk lambang di dada. Sepak bola selalu berbicara tentang gol, trofi, dan kemenangan. Namun di balik sorotan lampu stadion, ada kisah tentang manusia, tentang tekanan, tentang harapan, dan tentang identitas. Marcus Thuram adalah bukti bahwa perjalanan tidak harus instan untuk menjadi berarti, bahwa nama besar bukanlah sebagai jaminan, dan kerja keras selalu menemukan jalannya sendiri. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jika cerita ini menginspirasi, jika perjalanan Marcus Thuram memberikan makna, jangan lupa untuk berbagi, berkomentar, dan terus mendukung kami. Karena di Soccer First ID, kami tidak hanya membahas sepak bola. Kami merangkai kisah hidup di balik setiap jersey. Sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di Soccer First ID.